Hai semua, yuk kita bahas secara singkat mengenai merchandise inventory. Sebelumnya mungkin bisa kita bahas sedikit mengenai apa sih perusahaan dagang itu, karena ini sangat berkaitan dengan topik yang akan kita bahas saat ini. Perusahaan dagang adalah tentunya perusahaan yang bergerak dalam kegiatan jual beli barang atau komoditas dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dan fokus utama perusahaan dagang itu tentunya menghubungkan produsen atau pemasok dengan konsumen dan pembeli. Barang yang mereka dagangkan pun sangat beragam, contohnya seperti kebutuhan kita, baju, makanan, dan peralatan rumah tangga. Lalu apa yang dilakukan setelah terjadinya transaksi? Tentunya dicatat, supaya semua pengeluaran dan pemasukan jelas angkanya. Dan akun yang bersangkutan adalah akun inventory. Apa sih inventory itu? Inventory ini adalah akun yang hanya ada dalam akuntansi barang dagang, yang mana berisi kumpulan barang dagang yang dimiliki perusahaan untuk dijual ke pelanggan. Di sini ada dua metode pencatatan, yang pertama ada perpetual system dan periodic system. Lalu apa sih perbedaannya? Untuk perpetual system sendiri adalah sistem pencatatan dengan cara mencatat langsung transaksi setelah terjadi, memberikan informasi terperinci dan pembaruan real time terkait stok barang dan keuangan perusahaan. Sementara untuk periodic system adalah sistem pencatatan dengan cara mencatat transaksi secara periodik, seperti akhir pekan atau akhir bulan, tidak memberikan pembaruan secara real time seperti yang dilakukan dalam pencatatan perpetual. Terdapat istilah-istilah dalam akuntansi perusahaan dagang yang harus kita ketahui. Yang pertama ada free on board. Free on board ini adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual terkait siapa yang bertanggung jawab atas biaya transportasi pengantaran barang. Dan dibagi menjadi dua, yang pertama ada shipping point yang mana tanggung jawab ditanggung oleh pihak pembeli, dan ada juga destination point yang mana tanggung jawab ditanggung oleh pihak penjual. Ilustrasinya sebagai berikut. Dikarenakan shipping point ini ditanggung oleh pihak pembeli, maka kepemilikan barang diserahkan ke pelanggan ketika barang itu hendak diantarkan. Dan selama proses pengantaran hingga barang itu sampai, itu semua sudah menjadi tanggung jawab pembeli. Untuk destination point sendiri, dikarenakan biaya pengantaran ditanggung oleh pihak penjual, maka kepemilikan diberikan ketika barang itu sampai di tangan pembeli. Lalu istilah berikutnya adalah credit terms, yaitu adalah perjanjian jatuh tempo pembayaran utang dari pembelian atau penjualan inventory yang dilakukan secara kredit. Contoh dari credit terms sendiri itu ada 2/10 N/30. Maknanya sendiri adalah mendapatkan diskon 2% jika membayar paling lambat 10 hari sejak pembelian. Misalkan pada tanggal 3 Januari perusahaan membeli 2 sofa seharga 1 juta dengan credit terms 2/10 N/30. Kemudian perusahaan berhasil membayar sebelum 10 hari sejak pembelian. Maka perusahaan hanya perlu membayar 2% dari 1 juta yaitu 20.000. Maka dikurangkan dengan harga asli 20.000 itu, perusahaan cukup membayar Rp980.000. Sekian penjelasan singkat mengenai merchandise inventory. Maaf jika saya banyak kekurangan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.